bersama saya Elvi Hasanah dengan NIM 2111250046 dari jurusan PIAL. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik mencakup fitrah anak usia dini sebagai peserta didik dengan dosen pengampu Bunda Dini Febrini, SAG MPD. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa sih itu fitrah. Nah, fitrah menurut bahasa Arab yaitu fathara, masdarnya adalah fatrun, yaitu memegang dengan erat atau meletakkannya. Sedangkan penggunaan kata fatharu ialah dia telah menciptakannya. Nah, secara harfiah, fitrah itu berarti menciptakan, menyebabkan sesuatu ada untuk pertama kalinya, dan struktur atau ciri umum alamiah yang mana dengannya seorang anak tercipta dalam rahim ibunya. Jadi dapat disimpulkan bahwa fitrah ialah anak yang baru lahir seperti kertas putih yang kosong. Nah, jadi kita sebagai pendidik atau sebagai orang tua tergantung kita untuk menuliskan atau mengajarkan anak tersebut. Jadi terkait dengan tujuan dan fungsi pendidikan anak usia dini ialah secara umum tujuannya ialah memprogram pendidikan anak usia dini dan memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan menyeluruh sesuai dengan norma-norma dan nilai kehidupan yang dianut. Fungsinya ada beberapa macam, yaitu anak mampu mengelola gerakan dan keterampilan tubuh, anak memperoleh pengetahuan tentang pemeliharaan tubuh, dan anak mampu berpikir secara kritis, memberi alasan, memecahkan masalah, dan menemukan hubungan sebab dan akibat. Ada lagi, anak mampu memanfaatkan indera penglihatan dan dapat memvisualisasikan suatu objek. Dan yang terakhir ada anak mampu mengembangkan konsep diri dan sikap positif. Yang selanjutnya ada implikasi fitrah terhadap pendidikan anak usia dini. Nah, pada dasarnya, keimanan ada Allah, pengakuan ketuhanan dan keberadaannya merupakan masalah yang secara naluri ada pada diri anak. Nah, pada diri anak tersebut ialah telah tertanam keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada pasti ada yang membuatnya. Nah, jadi implikasi fitrah terhadap anak usia dini yaitu pada diri anak itu sudah tertanam keyakinan bahwa segala sesuatu yang pasti ada itu pasti ada yang membuatnya. Nah, fitrah itu berwujud kecenderungan terhadap kebaikan dan kecintaan terhadap kebaikan itu sendiri. Nah, sehingga mengarahkan dan membiasakan anak pada konsep yang benar merupakan hal yang tidak sulit. Nah, beberapa ada aspek tentang fitrah pada diri manusia. Yang pertama ada kemampuan dasar untuk beragama. Nah, di sini seseorang memiliki kemampuan asli untuk beragama karena Islam adalah agama fitrah atau identik dengan fitrah. Yang kedua ada mawahib atau bakat dan kabiliyat atau tendensi kecenderungan. Nah, di sini mengacu pada keimanan kepada Allah. Dengan demikian, kata fitrah mengandung komponen psikologis yang berupa keimanan tersebut. Karena iman bagi seorang mukmin merupakan daya penggerak utama dalam dirinya yang memberikan semangat untuk selalu mencari kebenaran hakiki dari Allah. Yang ketiga ada naluri dan kewahyuan. Nah, dua sisi ini yaitu saling berkaitan karena fitrah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu segi naluri, sifat pembawaan manusia atau sifat-sifat Tuhan yang diturunkan kepada nabinya. Jadi potensi manusia dan agama wahyu merupakan satu hal yang nampak dalam dua sisi. Yang terakhir ada kemampuan dasar untuk beragama secara umum. Tidak hanya terbatas dalam agama Islam. Dengan kemampuan ini manusia dapat dididik menjadi Yahudi, Nasrani maupun yang lain. Namun tidak dapat dididik menjadi ateis atau tidak memiliki Tuhan. Nah, pendapat ini diikuti oleh banyak ulama Islam yang berpaham ahli Mu'tazilah, antara lain ada Ibnu Sina dan
Ibnu Khaldun. Sekian materi dari saya yang berjudul karakteristik mencakap fitrah anak usia dini sebagai peserta didik. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian materi saya masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.